Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Kita dipilih Yesus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, disadari atau tidak disadari, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus juga. Di saat Tuhan Yesus memanggil kita, kita menjawab panggilan itu dengan iman kita, bahwa kita mau. Kita percaya untuk mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan dibaptis, kita sudah menjawab panggilan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus memilih kita sesuai apa yang Dia kehendaki. Jadi berbahagialah kita yang telah menjawab panggilan Yesus ini sebagai orang Katolik. Kita pun diminta oleh Tuhan Yesus untuk siap diutus oleh-Nya, mewartakan kerajaan Allah di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, di tempat umum sekalipun, dengan pemikiran, dengan tutur kata, dengan perbuatan kita yang dilandasi oleh kasih Yesus kepada siapapun. Semenjak kita menerima sakramen Krisma, kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus, saksi kabar keselamatan Allah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukannya? 12 rasul yang dipilih oleh Yesus pun mempunyai latar belakang yang sangat sederhana, tetapi mereka mau. Mungkin saat ini ada di antara kita yang berpendidikan tinggi, seorang pengusaha sukses, public figure, atau tokoh dalam masyarakat,
yang lebih dari 12 rasul tersebut? Apakah kita mau? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sendiri yang telah memilih kami. Biarkanlah kuasa-Mu selalu menyertai kami untuk menjadi rasul-rasul-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu di dalam hidup bermasyarakat kami, mewartakan Injil kabar keselamatan Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.